Guys, pernah nggak sih kalian merasa bahwa demo besar-besaran yang terjadi di Indonesia itu hanya jadi urusan kita sendiri? Ternyata, dunia juga ikut memperhatikan. Saat rakyat di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan, ternyata di negara lain juga terjadi hal serupa. Bahkan, beberapa negara tetangga kita ikut tergerak dan memberikan dukungan nyata. Di Malaysia dan Singapura misalnya, masyarakat menggelar aksi solidaritas yang unik. Mereka memesan makanan melalui abang-abang ojek online Indonesia dan memberikannya kembali untuk para driver itu sendiri, sebagai bentuk dukungan moral dan semangat. Gak cuma itu, pada 2 September 2025, ratusan orang di Kuala Lumpur berkumpul di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, meneriakan yel-yel seperti "Hidup Rakyat" dan "Bebas, segera bebas", seolah ikut menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Dukungan ini nggak berhenti sampai di situ. Dari Thailand, seorang netizen bernama Yami juga ikut berkontribusi dengan cara yang sama, membeli makanan dan minuman untuk para pengemudi ojol di Indonesia. Bahkan saudara-saudara kita dari Filipina dan Brunei Darussalam pun melakukan hal serupa. Hal ini menunjukkan satu hal guys, apa yang terjadi di Indonesia ternyata mampu menggugah hati masyarakat dunia. Demo kita jadi sorotan internasional dan menginspirasi negara lain untuk berani menyuarakan ketidakadilan di negara mereka masing-masing. Salah satunya adalah Nepal, yang justru mengalami kerusuhan jauh lebih besar dan dramatis daripada yang kita alami di Indonesia. Kalau kita lihat lebih dalam, apa yang terjadi di Nepal ini sebenarnya sudah lama mendidih. Titik awal kemarahan rakyat dipicu oleh keputusan pemerintah yang mengejutkan, pemblokiran 26 platform media sosial. Bayangkan saja, di era digital seperti sekarang, tiba-tiba akses ke Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit, bahkan LinkedIn dihentikan. Bagi generasi muda Nepal, khususnya Gen Z, media sosial adalah ruang hidup mereka, tempat mencari informasi, hiburan, bahkan sumber penghasilan. Ketika semua itu dicabut begitu saja, mereka merasa kebebasan mereka dirampas. Dan itulah yang mendorong ribuan anak muda turun ke jalan. Namun, pemblokiran media sosial hanyalah puncak gunung es. Masalah sebenarnya jauh lebih dalam. Kesenjangan sosial di Nepal sangat parah. Lebih dari 33% PDB Nepal bergantung pada kiriman uang dari pekerja migran di luar negeri. Sementara lapangan kerja di dalam negeri sangat terbatas. Tingkat pengangguran di kalangan anak muda mencapai 20,8%, membuat masa depan mereka terasa suram. Di sisi lain, para pejabat dan keluarga mereka hidup dengan kemewahan yang mencolok. Mobil mewah, tas branded, liburan ke luar negeri, semua dipamerkan di media sosial. Pemandangan ini seperti menampar wajah rakyat yang setiap hari berjuang untuk bertahan hidup. Jadi, ketika pemerintah memutus akses internet, bagi mereka itu bukan sekadar kebijakan teknis. Itu dianggap simbol dari pemerintahan otoriter yang menindas, yang lebih mementingkan kontrol daripada kesejahteraan rakyat. Dan dari sinilah amarah itu meledak menjadi gelombang demonstrasi yang masif. Demo yang awalnya berlangsung damai di Nepal, akhirnya berubah menjadi gelombang kerusuhan yang mengguncang ibu kota, Kathmandu. Ribuan massa dari berbagai penjuru kota berkumpul, membawa spanduk, bendera, dan teriakan yang menggema. "Bebaskan internet! Hentikan korupsi! Dan kami butuh pekerjaan!" Awalnya suasana cukup terkendali. Anak-anak muda duduk di jalan, bernyanyi, berorasi, bahkan beberapa membuat mural protes di dinding. Tapi ketegangan mulai meningkat ketika aparat keamanan mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan semprotan merica. Suara tembakan peringatan terdengar, membuat massa panik dan suasana berubah mencekam. Bentrokan pun tak terhindarkan. Batu beterbangan, barikade dibakar, dan jalan-jalan dipenuhi asap. Polisi bersenjata lengkap berusaha menahan massa dengan tameng, sementara demonstran berusaha menerobos barisan. Situasi ini berlangsung berjam-jam, membuat seluruh kota seperti medan perang. Di beberapa titik, warga bahkan mengibarkan bendera hitam sebagai tanda duka dan perlawanan. Video-video kerusuhan menyebar dengan cepat, meski akses internet dibatasi, menunjukkan betapa rakyat Nepal berusaha keras agar dunia melihat apa yang mereka alami. Korban pun mulai berjatuhan. Beberapa demonstran terluka, ada yang pingsan karena gas air mata, bahkan ada laporan mengenai korban jiwa.
Pemerintah mengumumkan jam malam, tapi massa justru semakin banyak yang turun ke jalan pada malam hari. Sorak-sorai mereka bercampur dengan bunyi sirene, menciptakan suasana yang tegang dan emosional. Yang menarik guys, semangat mereka tidak padam. Setiap kali aparat mundur, massa kembali bersatu dan meneriakkan yel-yel lebih keras. Bagi mereka, ini bukan sekadar protes tentang internet. Ini adalah perlawanan untuk masa depan mereka. Apa yang terjadi di Nepal ternyata mengguncang dunia. Media internasional ramai-ramai menyoroti situasi ini. BBC, Al Jazeera, hingga Reuters memberitakan bentrokan di Kathmandu hampir setiap hari. Mereka menyoroti bagaimana pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat justru memutus saluran komunikasi mereka. Dukungan pun datang dari berbagai negara. Aktivis digital di Eropa menggelar kampanye dengan tagar #KeepNepalOnline yang sempat trending global. Hacker-hacker etis bahkan membantu membangun jalur komunikasi alternatif agar rakyat Nepal tetap bisa mengirimkan informasi ke luar negeri. Ini membuat pemerintah Nepal semakin terpojok di mata dunia. Yang menarik guys, gerakan ini juga jadi cermin untuk kita di Indonesia. Banyak warganet Indonesia yang ikut menyuarakan solidaritas, membandingkan situasi di Nepal dengan kondisi di tanah air. Komentar-komentar seperti, "Jangan sampai kita mengalami hal yang sama," atau "Belajar dari Nepal, suara rakyat jangan dibungkam," memenuhi media sosial. Bahkan, aksi solidaritas nyata terjadi. Di Malaysia, Singapura, hingga Filipina, ada yang menggalang donasi untuk membantu korban luka di Nepal. Di Indonesia sendiri, beberapa komunitas mahasiswa menggelar aksi doa bersama dan diskusi publik tentang kebebasan berekspresi. Semua ini memberi pesan penting buat kita. Kebebasan berbicara adalah hak yang harus dijaga bersama. Apa yang terjadi di Nepal adalah pengingat bahwa ketika suara rakyat dibungkam, yang muncul bukan ketenangan, melainkan perlawanan yang jauh lebih besar. Jadi, buat kita di Indonesia, momen ini seharusnya jadi pelajaran. Jangan menunggu sampai hak-hak kita dirampas baru bersuara. Kita harus peduli, ikut mengawasi kebijakan pemerintah, dan berani menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak dan damai. Guys, dari semua yang sudah kita bahas, satu hal yang jelas, suara rakyat itu nggak bisa dibungkam. Apa yang terjadi di Nepal adalah pelajaran penting bahwa ketika kebebasan berekspresi dicabut, rakyat akan mencari cara untuk tetap didengar, bahkan jika harus turun ke jalan dan menghadapi resiko besar. Kita di Indonesia seharusnya belajar dari peristiwa ini. Jangan sampai kita diam ketika kebijakan yang merugikan rakyat diberlakukan. Kita harus tetap kritis, peduli, dan berani menyuarakan pendapat, tapi tentu dengan cara yang damai dan membangun. Ingat guys, perubahan besar selalu dimulai dari suara kecil yang berani. Dan untuk kalian yang nonton video ini, saya mau dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa mengalami hal yang sama seperti Nepal jika kebebasan berpendapat semakin dibatasi? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar ya, supaya kita bisa diskusi bareng. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang sadar, dan tentunya subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Karena ingat guys, perubahan itu butuh suara kita semua. Jadi yuk kita terus jaga kebebasan, terus pantau kebijakan, dan terus berani bersuara untuk masa depan yang lebih baik.